Hey guys, apa kabar? Kalian pernah dengar istilah citizen participation atau partisipasi warga? Mungkin kalian berpikir, itu cuman urusan pemerintah atau aktivis sosial. Tapi tunggu dulu, partisipasi warga sebenarnya adalah tentang kekuatan kita sebagai masyarakat untuk memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada hidup kita. Nah, di video ini, kita akan bahas konsep menarik dari Sherry Arnstein yang disebut A Ladder of Citizen Participation atau tangga partisipasi warga. Siap? Let's go! Ready, Sherry Arnstein, seorang ahli perencanaan kota, menciptakan model tangga partisipasi warga ini untuk menjelaskan sejauh mana masyarakat bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tangga ini punya 8 anak tangga, mulai dari level terendah di mana warga cuma jadi boneka sampai level tertinggi di mana warga punya kendali penuh. Gimana sih maksudnya? Yuk, kita bahas satu persatu. Gue tangga paling membawasi adalah manipulasi dan terapi. Di sini tayarku partisipasi warga cuma ilusi. Pemerintah atau pemegang kekuasaan sebenarnya cuma mau mendidik atau menyembuhkan warga, bukan benar-benar melibatkan mereka. Contohnya, warga diajak rapat, tapi cuma jadi pendengar setia tanpa punya suara. Atau, mereka diajak terapi kelompok untuk menyelesaikan masalah. Padahal masalah sebenarnya adalah ketidakadilan sistem. Intinya, di level ini, warga cuma jadi alat untuk kepentingan penguasa. Nah, naik sedikit ke anak tangga berikutnya, kita punya informasi dan konsultasi. Di sini, warga mulai dapat informasi tentang program atau kebijakan, tapi tetap saja mereka cuma diberitahu tanpa ada ruang untuk memengaruhi keputusan. Misalnya, pemerintah ngasih brosur atau ngadain rapat umum, tapi ketika warga ngasih masukan, ya cuma jadi bahan pertimbangan. Nggak ada jaminan bakal diikuti. Jadi, partisipasi di level ini masih sebatas tokenism atau sekadar formalitas. Naik lagi ke level yang lebih tinggi, kita masuk ke kemitraan dan delegasi kekuasaan. Di sini warga mulai punya pengaruh nyata. Mereka bisa bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dan bahkan punya hak veto atas keputusan tertentu. Contohnya di beberapa program perumahan atau pembangunan kota, warga diajak duduk bersama dalam komite perencanaan dan punya suara yang setara dengan pemerintah. Ini sudah lebih baik, tapi masih ada batasan karena keputusan akhir tetap di tangan penguasa. Puncak tangga partisipasi adalah kontrol warga. Di sini warga punya kendali penuh atas program atau kebijakan. Mereka yang mengatur, mengelola, dan memutuskan segalanya. Contohnya, ada beberapa komunitas di ICS yang berhasil mengontrol sekolah atau pusat layanan sosial di daerah mereka. Tapi, ini nggak mudah guys. Butuh perjuangan besar dan dukungan kuat dari masyarakat untuk mencapai level ini. Tapi, nggak semua orang setuju dengan konsep kontrol warga ini. Beberapa kritik bilang, ini bisa bikin masyarakat jadi terpecah belah atau malah nggak efisien. Tapi, di sisi lain banyak juga yang bilang, ini satu-satunya cara buat warga yang selama ini terpinggirkan bisa punya kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Jadi, ini memang nggak hitam putih guys. Guys, biar lebih nyata, kita lihat contoh di Indonesia. Ingat Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020? Proses pembentukannya menuai banyak kritik karena dianggap minim partisipasi publik. Banyak elemen masyarakat merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam perumusannya, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada level informing atau bahkan manipulation, di mana informasi diberikan secara sepihak tanpa ruang dialog yang berarti. Sebaliknya, pada proses pembentukan Undang-Undang Desa tahun 2014, partisipasi masyarakat cukup signifikan. Berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan desa terlibat aktif dalam diskusi dan perumusan kebijakan. Mereka duduk bersama pemerintah untuk memastikan aspirasi desa terakomodasi. Ini mencerminkan level partnership dalam tangga partisipasi Arnstein, di mana masyarakat dan pemerintah bekerja sama secara setara. Dari dua contoh tadi, ya kita bisa lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia bervariasi. Pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi berada di level rendah, sementara pada Undang-Undang Desa, partisipasi mencapai level yang lebih tinggi.
Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai citizen power dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kita. Jadi guys, partisipasi kita sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Mari kita terus terlibat, menyuarakan pendapat, dan memastikan suara kita didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kita bisa naik ke level tertinggi dalam tangga partisipasi dan benar-benar memegang kendali atas masa depan kita. Oke guys, itu dia penjelasan tentang A Ladder of Citizen Participation. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.